Kesempatan sore ini yang ingin saya sampaikan adalah wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Ali terkait dengan kriteria orang mukmin. Rasulullah bersabda, "Ya Ali, lil mukmin salasu alamat." Wahai Ali, orang mukmin itu orang mukmin yang sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa 'udul arwahi wa bidaiha wa ala alihi wa sahbihi. Yang kami hormati jajaran pengurus takmir Masjid Agung Sleman, yang kami hormati Bapak Ibu seluruh jamaah yang pada kesempatan sore hari ini hadir bersama di Masjid Agung, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kita marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kewajiban berpuasa diawali dengan perintah terhadap orang-orang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah diwajibkannya puasa diperuntukkan bagi mereka yang beriman. Ajakannya kepada mereka yang ya ayyuhalladzina amanu. Pertanyaan kepada kita, apakah kita itu sudah termasuk golongan dari orang-orang yang beriman? Kalau rukun iman, insya Allah kita semua hafal. Ada 6 ya? Ada 6 rukun iman. Kalau ditanya apa saja rukun iman, insya Allah kita semua hafal. Tapi apakah kita sudah termasuk bagian dari orang-orang yang memiliki kriteria sebagai orang mukmin? Ini menjadi tanda tanya bagi kita. Walaupun dalam Al-Quran banyak menyebutkan ayat-ayat terkait dengan kriteria orang-orang mukmin, namun dalam kesempatan ini yang ingin saya sampaikan adalah kriteria orang mukmin yang itu diwasiatkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Kalau dalam Al-Quran kan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum ila akhir ayat. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan ila akhir ayat. Banyak kriteria orang mukmin dalam Al-Quran. Tapi kesempatan sore ini yang ingin saya sampaikan adalah wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Ali terkait dengan kriteria orang mukmin. Rasulullah bersabda,
Ya Ali lil mu'min salasu alamat. Wahai Ali, orang mukmin itu, orang mukmin yang sejati memiliki 3 kriteria, 3 ciri-ciri, memiliki 3 tawah, 3 sifat. Yang pertama, ayyubadiru fi taatillah. Orang mukmin itu adalah orang yang bersegera untuk melaksanakan perintah Allah, bersegera untuk taat kepada Allah. Itu adalah ciri dari orang yang mukmin. Kalau ada azan, orang mukmin itu bersegera untuk mendatangi tempat-tempat sholat. Ono azan niku ora ditakoni sapa sing azan. Sing azan niku ngoten. Ono suara azan Allahu Akbar didelok jame. Ya Allah, ya mene kok ya wis azan. Orang mukmin ketika mendengarkan azan, mereka bergegas untuk melaksanakan panggilan itu. Apalagi azan yang sangat ditunggu dalam bulan puasa, azan maghrib. Bagi orang mukmin itu apa? Memanfaatkan kesempatan yang dimilikinya. Karena waktu itu berjalan dan setiap detik di depan itu kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Setiap menit kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Karena itu masih masa depan. Masa depan itu masa sebelum sekarang. Napa nggih? Kedepannya niki napa sebelum sekarang? Gitu. Kalau masa lalu itu masa setelah sekarang. Jadi masa yang sudah lewat jam 5 tadi itu sudah menjadi masa lalu. Kalau perbuatan baik ya catatannya baik, kalau perbuatan buruk ya catatannya buruk. Yang sudah lewat menjadi masa lalu. Yang belum terjadi menjadi masa depan, dan kita tidak pernah tahu setiap detiknya, setiap menitnya. Maka kita kalau ingin memiliki kriteria sebagai orang mukmin, ya harus berhati-hati dan senantiasa memanfaatkan kesempatan. Sekecil apapun kesempatan itu, kalau masih ada waktu segera dilaksanakan. Ketika sudah lewat, walaupun nanti ada kesempatan, yang terlewat itu tetap dihitung waktu yang tersia-sia. Waktu yang tersia-sia. Maka kita manfaatkan kesempatan yang kita diberikan oleh Allah kepada kita dengan sebaiknya. Itu menjadi kriteria sebagai seorang mukmin, bersegera untuk melaksanakan perintah Allah. Kita itu termasuk golongan yang bersegera ndang-ndang opo mengko-mengko. Kalau ada perintah untuk melaksanakan kewajiban, kita itu ndang-ndang itu cepat-cepat atau mengko-mengko. Ya kadang mengko-mengko dhisik nyatane salat zuhur ya waktune itu. Yo engko dhisik wong isya ya waktune. Engko dhisik wong nyatane masih ada waktu. Ngoten niku mencari alasan. Tetapi memang kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati untuk segera melaksanakan perintah kalau itu adalah perintah wajib. Seandainya perintah itu perintah sunat dan kita belum sempat melaksanakannya, sunat loh nggih, yang sunat. Yang pasti ketika kita belum sempat melaksanakan perintah sunat, kita tidak meremehkan perintah itu. Alah wong sunat kok. Ngoten nggih. Wonten mboten sing ngoten niku. Kula ya ngoten niku. Alah wong perintah sunat kok. Ngoten niku. Sunat itu juga perintah dari Allah. Yang kita jaga itu adalah yang memberikan perintah itu. Perintahnya dari Allah. Ajarannya dari Rasulullah. Yang kita jaga adalah perintah Allah dan yang diajarkan oleh Rasulullah.
bersifat sunnah dalam fikih. Yang kita jaga adalah perintah Allah dan ajaran Rasul. Kalau kita belum sempat, tidak usah meremehkan. Yo wis lah, pancen belum sempat melaksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri orang mukmin adalah mereka yang yakulu min halalin, yakulu fi halal. Mereka yang makanannya adalah makanan yang halal. Makanan yang halal, zatnya itu halal, cara mendapatkannya juga halal. Tidak hanya zatnya saja, tapi cara mendapatkannya, pentasorufannya dari apa yang dimiliki kita itu adalah di jalan yang dibenarkan dalam agama. Maka sebagai seorang mukmin, kriteria untuk menjaga kehalalan, kebersihan dalam rezeki kita ini suatu hal yang sangat berat. Halal dalam segala hal dalam rezeki kita itu berat, sangat berat. Karena kita kadang tidak tahu rezeki yang sampai kepada kita apakah 100% halal. Kita tidak tahu. Apakah rezeki yang sampai kita ada jaminan 100% halal? Kita tidak tahu. Walaupun sudah ada cap halalnya, tapi sampai kepada kita halal, mungkin halal dalam zatnya, tapi prosesnya atau cara sampainya kepada kita itu kita belum tahu dan tidak bisa meyakini 100%. Ada satu umpamanya satu orang dalam proses perniagaan, orang ini ada kecurangan, kemudian ada ketidakhalalan di dalamnya, mempengaruhi prosesnya. Umpamanya kita tidak tahu barang yang kita konsumsi itu barang yang tidak halal, apakah itu zatnya atau apakah itu dari cara mendapatkannya, kita tidak tahu. Di pancen tak ngerti ujug-ujug diwehi duit umpamane ngoten nggih. Tiba-tiba dikasih uang 50.000, tiba-tiba ada yang antar makanan. Yang kita tahu makanan ini halal dan uang itu halal, yang memberikan kita tahu. Gitu? Nah, tetapi apakah kita yakin? Wong iki mungkin toko ngendi ya iso. Apakah ini kemudian dari tempat yang lain, kita tidak tahu. Umpamanya makanan sampai kita dalam prosesnya mungkin barangnya halal, tapi diantar ke sini kita tidak tahu yang menghantar ke sini itu siapa. Barangnya umpamanya berasnya kalau berupa nasi, kita tidak pernah tahu cara memproduksinya. Yang mengantar ke sini itu orangnya baik atau tidak, dan kita tidak pernah. Apakah berdosa ketika kita mengkonsumsi sesuatu yang tidak kita ketahui kehalalannya? Kita tidak berdosa karena memang kita tidak tahu. Contoh antara kalau kita itu tidak tahu kemudian kita minum baygon umpamanya, kita tidak tahu kalau itu baygon, ternyata kita minum, berdosa enggak? Tidak berdosa karena kita tidak tahu. Tetapi orang yang minum baygon itu kena dampaknya atau enggak? Yo gelier-gelier katanya kita ngomong baygon, walaupun tidak tahu tapi terkena dampak. Nah, kalau walaupun kita tidak tahu mengkonsumsinya dari kehalalannya, tetapi kita terkena dampaknya. Dampaknya nopo? Walaupun kita tidak tahu dan tidak berdosa, mengotori hati, mengotori, walaupun tidak berdosa, tidak tahu, tapi tetap ada dampaknya, mengotori hati. Maka orang yang kriteria seorang yang
mukmin yang pertama bersegera untuk taat kepada Allah, yang kedua menjaga rezekinya, menjaga makanannya, yang ketiga ayusana ala man sa'a ilaihi, ayusina ala man sa'a ilaihi, yaitu berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Orang mukmin itu tanda yang ketiga adalah membalas kebaikan, membalas keburukan orang lain dengan kebaikan, membalas keburukan orang lain dengan kebaikan. Ayusina alaman sa'a ilaihi, membalas keburukan orang lain dengan kebaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau ada orang yang berbuat buruk kepada kita, memang kita tidak suka ada orang yang berbuat buruk kepada kita. Awak dewi ku ora seneng nek dilarake wong liya, rata-rata ngoten niku. Kita tidak suka kalau ada yang menyakiti kita. Nah, orang mukmin itu sikap ayusinanya, sikap yang baik adalah tidak membalas, artinya mendiamkan. Dijarke wae. Ada yang menyakiti kita, kita biarkan. Itu derajat orang mukmin. Membalas keburukan dengan kebaikan. Yahsunu itu membalas kebaikan dengan mendiamkan, tidak membalas keburukannya. Di atasnya itu ada derajat yang lebih tinggi, ahsan, yang lebih bagus itu adalah membalas keburukan dengan kebaikan, membalas keburukan dengan kebaikan. Kalau masih membiarkan, itu memang sudah bagus, wis angel. Ono wong nyalai awak dhewe, kita hanya mendiamkan saja tidak membalas, iku wis angel gitu. Ono wong ngapusi awak dhewe iku nopo nggih mboten balas ngono iku angel. Wonten wong nglarani kita tidak membalas iku wis angel. Apalagi kita membalas kebaikan. Kita membalas keburukan dengan kebaikan. Tambah angel. Maka derajatnya itu ahsan. Derajat yang paling tinggi, membalas keburukan dengan kebaikan. Pernah salah seorang waliullah, Syekh Hasan Al-Basri. Syekh Hasan Al-Basri ini sering di nek Jawa niku diomong elek, dirasani. Syekh Hasan Al-Basri niku diomong elek, dirasani karo wong ngoten niku. Dirasani terus karo wong diomong elek perkara. Lah, suatu saat Syekh Hasan Al-Basri itu tahu bahwa beliau itu diomong elek, dirasani karo wong. Dirasane karo yo ngerti wonge. Kemudian beliau memanggil putranya, Rene kesini, mono tolong tukoke ayam panggang, tukoke ingkung, gowo neng wong iki, sing biasane ngrasani, sing biasane nglarake, sing biasane ngomong elek. Terus ngomong neng wong iku mau titip salam teko bapak. Sampaikan pesene bapak nek durung iso bales sak pase. Ngoten niku. Durung iso bales sak pase. Tapi wis nggawa ingkung. Artinya napa? Nek sak pase ana wong nglarani, balese ya nglarani, iku sak pase. Ana ditendang, balese nendang, niku sak pase. Itu masih ya sisiku wis sing napa nggih mata dibalas mata lah ngoten niku dereng yasune dereng asal. Tapi saya Hasan Al-Basri niku pesen marang putrane kono neng wong iki mau gawa ning ingkung titip salame bapak nek bapak durung iso bales sak pas.
Wong ngrasani wae digawani karo ingkung ngoten to dibetani ingkung. Lah nek umpamane teng kula panjenengan diterapkan, ayo sok bantul tenan ngoten nggih. Wong sing ngrasani yo akeh ngoten. Lah berat. Semakin tingkatannya tertinggi asani niku tambah membalas kebaikan, membalas keburukan dengan kebaikan. Menjadi ciri seorang mukmin. Nah sekarang tanyakan Allah kita, apakah kita sudah termasuk ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu kutiba ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman dengan ciri-ciri seperti itu sudah termasuk nopo. Nah, kita memang kita belajar untuk meningkatkan kualitas kita. Teng bulan puasa niki lah bulan riyadhah. Bulan-bulan untuk hari-hari di mana kita itu dilatih membiasakan sesuatu kebaikan. Teng bulan Ramadan iki lah setiap harinya lah anane pembiasaan kebaikan. Tadarus dibiasakan terus-terusan di bulan Ramadan. Riyadhah ngoten. Salat malam dibiasakan. Dipaksa badan kita, jasmani dan rohani kita untuk di bulan puasa ini melatih kebiasaan-kebiasaan yang baik. Sebab nggih kula niki panjenengan kita manusia itu nantinya menjadi karakter itu adalah apa yang menjadi kebiasaan kita setiap harinya. An-nasu yamutu ala ma'asyu. Manusia niku nanti meninggal itu sesuai dengan kebiasaannya. Wa yab'asu ala ma'matu, dan nanti akan dibangkitkan oleh Allah seperti dalam kondisi ketika meninggalnya. Manusia itu nanti meninggal seperti kondisi kebiasaannya dan akan dibangkitkan dengan kondisi ketika meninggal. Maka kita belajar untuk membiasakan amal-amal yang baik, walaupun itu amalnya kecil, walaupun itu amalnya dalam pandangan umum itu remeh, tapi tidak dalam sisi Allah. Karena kita tidak pernah tahu dalam hal apa Allah itu meridhoi amal kita. Kita tidak pernah tahu amal apa yang diterima oleh Allah dari kita. Kita tidak pernah tahu. Karena itu maka kewajiban kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan amal-amal kesunatan kita laksanakan sebagai pelengkap dari kewajiban kita, pengabdian kita. Begitu yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita berharap kepada Allah bahwa kita, keluarga kita, saudara-saudara kita diberikan kesehatan, diberikan keselamatan oleh Allah, dan semoga bangsa Indonesia segera diberikan oleh Allah kebaikan, diangkat pandemi ini oleh Allah sehingga kita kembali pada kondisi normal sedia kala, lolos dari cobaan Allah, lolos dari ujian Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.